Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab. Entah apa yang membangunkannya, tapi hatinya terasa sesak. Bukan karena dingin, bukan pula karena suara-suara dari luar. Ia hanya merasa ada yang mengganjal. Perasaan yang sejak sore ia tahan-tahan, mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan diri, menunaikan salat maghrib, lalu menatap sepi malam tanpa banyak bicara pada Najwa. Lah bangkit dari tempat tidur, duduk sejenak di tepi ranjang. Pandangannya jatuh pada wajah istrinya yang damai dalam tidur. Najwa memang cantik, bahkan dalam diamnya pun, aura perempuan itu tetap menenangkan. Tapi Ryan tahu, cantik bukan ukuran kebahagiaan rumah tangga. Ada hal-hal yang lebih penting, rasa saling memahami, saling menerima, dan saling mendukung dalam diam sekalipun. 9. Ryan menghela napas panjang, lalu membungkuk. Jemarinya menyentuh rambut Najwa dengan lembut, membelainya pelan. Ya Allah, batinnya lirih. Lembutkanlah hatinya, kuatkanlah rumah tangga ini. Ia bangkit, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan Najwa. Setelah selesai, ia mengambil sajadah dan menunaikan sholat tahajud di sisi kamar. Cahaya temaram cukup untuk menjadi penerangnya. Salat 2 rakaat itu terasa begitu dalam. Di rakaat kedua, Ryan menahan haru saat membaca doa iftitah. Suaranya nyaris tercekat, hatinya penuh dengan beban yang tak pernah ia ungkapkan bahkan pada Najwa. Saat salam telah ia ucapkan, Ryan menadahkan tangannya tinggi-tinggi. Ia berdoa, perlahan tapi penuh rasa. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Engkau tahu isi hatiku, Engkau tahu aku ingin menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang adil, menjadi pemimpin yang Engkau ridhoi. Aku tahu aku bukan yang terbaik, tapi aku ingin membimbing rumah tangga ini menuju surgamu. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak mencoba menahannya. Ia biarkan rasa yang selama ini disimpan, mengalir malam ini pada sang pemilik hati. Ya Allah, lembutkan hati istriku. Buatlah dia mencintai Isa seperti anaknya sendiri. Karena Isa adalah darah dagingku, titipanmu yang akan aku pertanggungjawabkan. Jauhkanlah hatinya dari rasa iri dan dengki. Jadikanlah ia kembali seperti dulu, anggun, sabar, penuh kasih sayang seperti sebelum aku menikahinya. Najwa adalah cintaku, guru bagi banyak wanita, ia ustazah yang dulu begitu dihormati. Kembalikanlah cahaya itu dalam dirinya, ya Rab. Tangisnya pecah, meski tanpa suara. Sajadahnya basah oleh air mata. Sementara itu, di atas ranjang, Najwa menggeliat pelan. Ia sebenarnya sudah terbangun sejak Ryan duduk dan menatap wajahnya. Tapi ia memilih diam. Ia tetap pura-pura tidur meski matanya perlahan membuka. Dan ketika ia mendengar doa Ryan, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah tahu bahwa suaminya menyimpan begitu banyak luka dan harapan yang tak terucap. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Ia menutup mulutnya, berusaha tidak terisak. Tapi hatinya seperti tersayat. Apa selama ini ia begitu buruk di mata Ryan? Sampai-sampai pria itu harus memohon pada Allah agar ia kembali menjadi seperti dulu. Najwa ingin bangun, ingin memeluk suaminya, ingin bilang bahwa ia mendengar semuanya. Tapi harga dirinya menahan. Ego dalam dirinya belum sepenuhnya luluh. Namun hatinya mulai mencair, perlahan tapi pasti. Doa itu terlalu tulus untuk tidak menyentuh hatinya. Setelah Ryan selesai berdoa, ia tidak langsung bangkit. Lah duduk memeluk lutut, menunduk lama dalam hening. Sementara Najwa berbalik badan, pura-pura menggeliat,
agar air matanya tak terlihat. Ia mengusap pipinya perlahan. Beberapa menit kemudian, Ryan berdiri, melipat sajadahnya pelan, lalu kembali ke sisi ranjang, lalu memandang Najwa sebentar, dan tersenyum kecil. "Semoga Allah menjagamu, Najwa," bisiknya lembut. Ia lalu membaringkan tubuhnya, memunggungi istrinya dan mencoba tidur. Najwa menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi. 10. Pagi harinya, suasana rumah kembali seperti biasa. Hanya saja, Najwa tampak sedikit lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak marah, tidak juga kesal. Tapi wajahnya menunjukkan sesuatu yang berubah. Ryan memperhatikan itu, tapi tidak bertanya. Lah tahu, apapun yang membuat istrinya berbeda pagi ini, mungkin saja karena semalam. Saat Ryan hendak pergi, Najwa mendekatinya dan berkata pelan, "Mas, nanti siang pulang makan di rumah, ya?" Ryan terkejut. Sudah lama Najwa tidak memintanya seperti itu. "Iya," jawab Ryan sambil tersenyum. "Kalau sempat, insya Allah pulang." Najwa mengangguk. Sebelum suaminya keluar rumah, Najwa sempat berdiri menatap punggung pria itu yang berjalan ke arah gedung pesantren. Ada rasa hangat di dadanya. Ada perasaan bersalah yang perlahan menekan egonya. Ia tahu, ia harus berubah. Bukan karena kalah, tapi karena memang itulah jalan terbaik untuk kebahagiaannya sendiri. Lah menatap ke langit, berbisik dalam hati. "Ya Allah, ajarkan aku menjadi istri yang lebih baik, seperti yang Ryan doakan semalam." Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang sering ia mulai dengan wajah masam atau suara yang dingin, kali ini Najwa memulai hari dengan langkah yang ringan. Ia melangkah ke dapur, di mana Bu Marwah sudah berdiri di dekat kompor, menyiapkan makan siang untuk keluarga. Aromanya harum, seperti biasanya perpaduan nasi hangat, sayur bening, dan lauk sederhana. "Biar aku saja yang lanjut, Umi," ucap Najwa pelan sambil tersenyum. Bu Marwah menoleh, sedikit kaget. Biasanya, Najwa jarang sekali ikut membantu di dapur, apalagi menawarkan diri. "Oh, tidak usah, Najwa. Saya bisa sendiri." "Tidak apa-apa, Umi. Umi istirahat saja sebentar. Saya yang siapkan untuk makan siang," potong Najwa lembut. Rasa heran jelas tergambar di wajah Bu Marwah. Ia memandang menantunya beberapa detik, lalu perlahan menyerahkan sendok kayu di tangannya. "Ya sudah, kalau begitu. Saya minum saja di luar." Najwa mengangguk, lalu mulai menata piring. Tangannya terampil mengiris sayur, menata lauk, dan memastikan semua rapi. Walaupun tangannya tidak sepiawai Bu Marwah, ada ketelitian yang tidak biasa. "Alhamdulillah udah beres semuanya, semoga semuanya suka masakan aku," gumam Najwa. Siang harinya, Bu Marwah duduk di teras sambil merajut. Najwa membawa segelas jus jambu dan meletakkannya di meja. "Umi, minum dulu. Panas begini harus banyak minum biar nggak pusing." Bu Marwah menatap gelas itu, lalu menatap menantunya. "Wah tumben, jarang-jarang kamu bikinin saya minum." Najwa tersenyum. "Iya, Umi. Aku akan coba bikin lebih sering nanti." Hening sesaat, lalu Bu Marwah mengangguk. Oke. Saya senang dengan perubahan kamu, kalau kamu perhatian begitu. Biar bagaimanapun, kita ini keluarga. Tapi jangan sampai ini pura-pura saja ya." Kata-kata itu membuat Najwa menunduk. Dalam hatinya, ia teringat doa Ryan beberapa malam lalu yang tanpa sengaja ia dengar. Kalimat-kalimat itu masih menancap di kepalanya, doa yang tulus,
doa yang memintanya kembali menjadi perempuan yang lembut dan penuh kasih. Aku nggak pernah pura-pura, Umi. Aku merasa belum bisa jadi menantu yang baik, makanya aku coba melakukan yang terbaik sekarang. Tolong bantu aku, demi Mas Ryan juga. 11. Bu Marwah menghela nafas, menatap menantunya penuh tanda tanya. Ryan baru saja pulang dari gedung pesantren setelah rapat dengan para ustadz dan pengurus yayasan. Langkahnya sedikit lelah, kemejanya basah di bagian punggung karena keringat. Biasanya, setiap pulang seperti ini, ia akan langsung menuju kamarnya untuk mengganti baju dan mengambil air minum sendiri. Namun begitu membuka pintu rumah, aroma masakan menyambutnya. Ada bau tumis bumbu yang gurih bercampur wangi sambal terasi dan sayur bening juga. Suara piring beradu pelan terdengar dari arah dapur. Mas sudah pulang. Suara Najwa terdengar dari dapur, lembut dan tidak tergesa. Iya, jawab Ryan sambil melepas peci dan menaruh tas di kursi ruang tamu. Ia melangkah pelan menuju kamar untuk mencuci tangan, tapi belum sampai ke dapur, Najwa sudah keluar sambil membawa segelas air putih dingin. Nih, Mas. Minum dulu biar segar, katanya sambil mengulurkan gelas itu. Ryan sedikit terkejut, tapi langsung menerimanya. Oh, iya, terima kasih. Sambil meneguk air, ia memperhatikan istrinya. Ada senyum kecil di wajah Najwa, senyum yang belakangan ini mulai sering ia lihat. Tidak ada nada tinggi, tidak ada raut cemberut. Mas ganti baju dulu, ya. Makanannya udah aku siapin, ucap Najwa sambil kembali ke dapur. Ryan mengangguk, masih heran. Tak lama kemudian, meja makan sudah tertata rapi. Ada nasi putih yang masih mengepul, ayam goreng bumbu kuning, sayur asem, sambal terasi, dan irisan mentimun segar. Bahkan, Najwa menambahkan es de manis di gelas kaca yang dinginnya sampai membasahi sisi luar. Mas, duduk sini, katanya sambil menarik kursi untuk Ryan. Ryan duduk, dan sebelum ia sempat mengambil nasi sendiri, Najwa sudah menyendokkannya. Biar aku yang ambilin, Mas. Mas kan capek abis dari pesantren. Ryan menatap istrinya lama, lalu tersenyum. Kok, beda? Iya. Tanyanya setengah bercanda, tapi nadanya tulus. Najwa pura-pura tidak mengerti. Beda gimana? Biasanya aku yang ambil sendiri. Sekarang malah dilayani begini. Najwa menunduk sedikit, lalu berkata pelan, ya kan Mas suami aku. Melayani suami itu ibadah. Kalimat itu membuat hati Ryan terasa hangat. Ia menatap Najwa yang sedang menuangkan sayur ke piringnya. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya, sayang. Najwa tersenyum tipis. Amin. Selama makan, suasana terasa berbeda. Najwa sesekali memperhatikan apakah lauk Ryan berkurang, dan menambahkannya sebelum diminta. Ia juga menuangkan es de tanpa menunggu Ryan mengulurkan gelas. Mas, ayamnya enak enggak? Saya goreng tadi agak lama biar renyah, ucap Najwa. Enak. Gurih, pas bumbunya, jawab Ryan sambil mengunyah. Dalam hati ia tidak hanya memuji masakannya, tapi juga sikap lembut yang kini makin terasa. Setelah selesai makan, Ryan hendak berdiri untuk membawa piringnya ke dapur, tapi Najwa langsung menahan. Biar aku saja, Mas. Mas istirahat. Ryan duduk kembali, lalu memperhatikan istrinya yang membereskan meja sambil bersenandung pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, bersyukur dalam hati. Perubahan ini, bukan hanya membuat rumah terasa lebih 12. Hangat,
tapi juga menenangkan pikirannya setelah lelah bekerja. Menjelang sore, Najwa mengambil inisiatif untuk membantu Bu Marwah membereskan kamar. Biasanya, ini adalah pekerjaan yang selalu dikerjakan Bu Marwah sendiri. Saat melihat Najwa membawa keranjang cucian, Bu Marwah refleks berkata, "Sudah, Najwa, biar saya saja." Najwa tersenyum sambil menggeleng. "Nggak apa-apa, Umi. Saya mau bantu. Kan Umi sering bantu aku juga buat urus Umar, jadi aku mau bantu pekerjaan Umi yang lain." Malam itu, setelah Isya, Najwa datang ke kamar Bu Marwah untuk mengantar segelas susu hangat. "Mi, minum ini sebelum tidur, biar tidurnya nyenyak," katanya sambil menaruh gelas di meja kecil. Bu Marwah menghela napas pelan, lalu menatap Najwa dengan mata yang sedikit berkaca-kaca namun juga bingung. "Terima kasih, Najwa. Saya nggak tahu kamu lagi mikir apa, tapi saya merasa, kamu sekarang beda." Najwa terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bukan apa-apa, Umi. Aku cuma ingin mencoba jadi lebih baik." Ucapan itu membuat Bu Marwah tersenyum lebar. "Saya senang dengarnya. Semoga kamu selalu istiqomah." "Ya." Najwa mengangguk pelan, lalu pamit kembali ke kamarnya. Saat masuk, Ryan yang duduk membaca Al-Quran menutup mushafnya dan berkata pelan, "Aku lihat hari ini kamu banyak bantu Umi." Najwa hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Aku cuma ingin rumah ini lebih tenang, Mas." Ryan tidak menjawab, tapi senyum puas di wajahnya sudah cukup menggambarkan rasa syukurnya. 13. Malam itu langit begitu tenang. Di luar kamar, suara jangkrik sayup terdengar bersahutan dengan gemericik air dari kolam ikan di halaman belakang. Kamar Najwa dan Ryan temaram oleh lampu tidur yang sinarnya hangat kekuningan. Ryan sudah lebih dulu terlelap, napasnya teratur, tubuhnya rebah miring membelakangi jendela. Najwa berbaring di sampingnya, memeluk guling tipis. Matanya perlahan terpejam, tapi hatinya sedang penuh dengan pikiran-pikiran yang sulit dijelaskan. Hari ini ia sudah berusaha menjadi istri yang lebih baik, menyapa dengan lembut, menyiapkan makanan, bahkan tersenyum tulus pada Ryan saat ia pulang. Ia melihat sorot bahagia di mata suaminya, dan itu membuat dadanya hangat. Namun, ada rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. Takut jika semua itu terlambat. Dan entah sejak kapan, rasa takut itu menjelma menjadi mimpi. Dalam mimpi, Najwa berdiri di halaman rumah, mengenakan gamis biru yang pernah Ryan belikan untuknya. Tapi ia tidak tersenyum, bibirnya gemetar. Di depannya, Ryan berdiri tegak, wajahnya dingin, tatapannya mantap, bukan tatapan lembut yang biasanya Najwa kenal. "Najwa, aku talak kamu." Suara Ryan terdengar jelas, tegas, seolah tak ada keraguan sedikitpun. Nafas Najwa tercekat. "Mas Ryan, jangan bercanda. Ini kan rumah tangga kita." Ryan menggeleng, lalu melangkah pergi. Saat itu, dari arah lain muncul Alia, mengenakan kerudung putih polos, menggendong Isa. Ryan menghampirinya, tersenyum lebar, senyum yang pernah Najwa dambakan hanya untuknya. Lalu mereka berjalan beriringan, Ryan meraih tangan Alia, tatapannya hangat, penuh kasih sayang. Sementara Najwa hanya berdiri terpaku. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, dadanya sesak, suaranya tak keluar. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Najwa terperanjat. Matanya terbuka lebar. Dadanya naik turun cepat. Nafasnya berat. Butiran keringat kecil menempel di pelipisnya, bercampur dengan sisa air mata yang masih menenggenang.
Butuh beberapa detik untuknya menyadari bahwa ia ada di kamarnya sendiri, bukan di halaman rumah dalam mimpinya. Di sampingnya, Ryan masih tidur dengan tenang, wajahnya damai, garis rahang tegasnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu redup. Nachua menatap lama, dan semakin ia memandangi, semakin perasaan campur aduk itu menghantam. Ada rasa sayang yang begitu besar, tapi juga takut kehilangan yang begitu menusuk. Pelan-pelan, tangannya terulur. Ujung jarinya menyentuh pipi Ryan, membelainya dengan lembut. Sentuhan itu membuat hatinya berdesir, sekaligus membuat matanya panas. "Aku nggak mau kamu pergi, Mas Ryan." Batinnya berbisik. Tanpa sadar, air matanya kembali jatuh. Tetesannya mendarat di pipi dan leher Ryan. Ryan bergeming sebentar, alisnya sedikit berkerut. Lalu matanya terbuka setengah, mencoba fokus di tengah kantuk yang berat. Begitu melihat Nachua yang sudah terisak, ia langsung terbangun penuh. "Nachua, sayang, kenapa kamu?" Suaranya serak, hangat, dan khawatir. Ia segera mengangkat tubuhnya sedikit, duduk setengah bersandar, menatap istrinya. Nachua hanya menggeleng, tapi isakannya semakin keras. Tangannya menggenggam erat jemari Ryan, seolah takut jika melepaskan maka pria itu akan menghilang. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Aku nggak mau kamu balik sama Alia, aku nggak mau." 14. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang ketakutan. Ryan terdiam sesaat, matanya berkedip pelan, mencoba mencerna. Ia tahu ada yang membuat Nachua begitu takut, tapi ia tidak menyangka ketakutannya sedalam ini. Dengan sigap, Ryan menarik Nachua ke dalam pelukannya. Ia dekap erat-erat, satu tangannya membelai punggung istrinya, satu lagi menahan kepala Nachua di bahunya. "Ses. Dengar aku, Nachua. Semua akan baik-baik saja. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana," ucapnya pelan, nyaris berbisik, tapi penuh ketegasan. Nachua menutup mata, membiarkan pelukan itu membungkus rasa takutnya. Ia bisa merasakan detak jantung Ryan yang stabil, hangat tubuhnya, dan aroma khas yang selalu menenangkan. "Janji." Suara Nachua kecil, rapuh. "Janji." Ryan menunduk, mencium kening istrinya dengan lembut. Setelah beberapa menit, isakan Nachua mulai mereda. Ryan masih memeluknya, seperti tak ingin memberi celah rasa takut itu kembali masuk. "Kamu mimpi buruk, ya?" tanya Ryan akhirnya. Nachua menengangguk pelan. "Kamu talak aku, terus balik sama Alia, sama Isa," suaranya serak. Ryan menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Nachua, itu cuma mimpi. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu istriku, dunia nyuruh pun aku nggak akan lepasin." Ucapan itu membuat hati Nachua sedikit lega, meski sisa takutnya belum benar-benar hilang. "Aku janji mau berubah, Mas Ryan. Aku mau jadi istri yang bikin kamu tetap betah di rumah. Aku mau kamu bahagia di sisiku," ucap Nachua sambil menatap mata suaminya. Ryan mengusap pipi Nachua yang basah. "Kamu udah bikin aku bahagia kok, sayang. Cuma, kalau kamu mau berubah, biar itu karena kamu sendiri, bukan karena takut." Nachua mengangguk. "Tapi alasan terbesarku tetap kamu." Ryan tersenyum lebih lebar kali ini. "Ya sudah, kalau gitu kita sama-sama jaga hubungan ini. Deal. Deal." Nachua tersenyum tipis, meski matanya masih sembab. Jelang subuh, Nachua terbangun lebih cepat dari biasanya. Suara lembut azan dari masjid pesantren sudah menggema,
bercampur dengan aroma udara dini hari yang sejuk menusuk kulit. Ia meraih mukena, lalu menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Tidak seperti biasanya yang terburu-buru, kali ini ia duduk lebih lama, berzikir sambil menatap sajadah. Hatinya terasa lebih ringan. Entah mengapa, ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang baik hari ini. Bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ia merasa ingin memulai lembaran baru. Selesai berdoa, Nachua langsung menuju dapur. Ia membuka lemari dan kulkas, memeriksa bahan-bahan yang masih ada. Ada ayam segar, beberapa sayuran, dan rempah yang lengkap. Dengan langkah ringan, ia mulai memasak. Tangan Nachua bergerak lincah, membersihkan ayam, memotong sayur, menumis bumbu. Bau harum tumisan bawang merah dan bawang putih mulai memenuhi rumah. Ia memutuskan untuk membuat ayam kecap manis pedas, sayur capcay, serta sambal terasi yang menggugah selera. Tak lupa, ia membuat puding coklat sebagai penutup. Biasanya, kalau masak banyak, itu artinya ada acara keluarga atau tamu yang datang. Tapi kali ini tidak. Nachua memang sengaja memasak agak banyak karena ada rencana yang sudah ia pikirkan sejak semalam. Ia ingin 15. Membagikan makanan itu kepada ustazah dan guru-guru di ruang guru pesantren. Saat semua masakan sudah matang, Nachua membagi porsi ke beberapa kotak makan rapi. Kotak-kotak itu ia tata di tas besar khusus untuk membawa makanan. Ia bahkan menyiapkan sendok plastik dan tisu di tiap kotak, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 7.30 ketika Nachua berangkat. Ia mengenakan gamis sederhana warna pastel dan kerudung rapi. Di jalan menuju gedung pesantren, udara pagi terasa segar. Langkahnya mantap. Meski di dalam hati ada sedikit deg-degan, ia tidak tahu bagaimana reaksi guru-guru nanti. Di ruang guru pesantren, ketika Nachua sampai, beberapa ustazah sudah duduk di ruang guru. Mereka sedang mempersiapkan materi dan memeriksa buku tugas santri. Nachua masuk sambil tersenyum kecil. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara lembut. Para ustazah menoleh. Beberapa hanya menjawab singkat, sebagian lain mengangguk. Mereka memang tidak terbiasa melihat Nachua masuk sambil membawa senyum seperti itu. Nachua membuka tas besarnya, lalu mengeluarkan kotak-kotak makan. "Ini, saya bawa sedikit makanan dari rumah. Mungkin bisa dimakan bersama nanti saat istirahat," ujarnya pelan. Sejenak, suasana hening. Beberapa ustazah saling berpandangan. Bukan karena mereka tidak mau menerima, tapi karena sudah lama sekali mereka tidak melihat Nachua bersikap seperti ini. Selama ini, Nachua memang dikenal cukup dingin dan jarang berbasa-basi. Ustazah Ratna, salah satu guru senior, tersenyum ramah. "Wah, terima kasih banyak, Ustazah Nachua. Ini kelihatan enak sekali." Nachua hanya mengangguk. "Nggak seberapa, Ustazah. Cuma makanan sederhana." Tak lama, pintu ruang guru terbuka lagi. Alia masuk sambil membawa beberapa buku. Ia tampak baru sampai dari rumahnya. Begitu melihat Nachua, satu langkahnya sedikit melambat. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan tatapan yang berbeda. Biasanya, setiap kali bertemu, Nachua akan melihatnya dengan tatapan dingin atau bahkan sedikit menusuk. Tapi kali ini tidak. Tatapan itu terasa netral, bahkan cenderung tenang. Nachua meraih salah satu kotak makanan dan mengulurkannya pada Alia. "Ini, coba dicicipi, Alia. Aku masak tadi pagi." Alia sedikit terkejut. La menerima kotak itu dengan dua tangan. "Oh iya,
Terima kasih, Najwa. Ia duduk, membuka kotaknya, dan langsung mencium aroma masakan yang harum. Ada ayam kecap, sayur capcay, dan sambal terasi. Alia mengambil sedikit ayam dengan sendok, mencicipinya, lalu tersenyum tipis. Enak sekali, Najwa. Najwa mengangguk. Syukurlah kalau cocok. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Alia berpikir. La tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya mencatat bahwa sikap Najwa hari ini sungguh berbeda. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada tatapan mengintimidasi. Perubahan sepanjang hari. Hari itu, Najwa mengajar seperti biasa, tapi yang membuat semua orang heran adalah cara ia berbicara dengan para santri. Ketika ada yang salah menjawab, ia tidak langsung memarahi, melainkan menegur dengan lembut. Ini jawabannya hampir benar, tapi coba diperbaiki lagi, ya, ucapnya pada salah satu santri yang salah mengerjakan soal. 16. Beberapa santri bahkan sempat saling melirik, merasa aneh tapi juga lega. Mereka sudah terbiasa melihat Najwa yang tegas dan agak keras, jadi sikap ramah seperti ini terasa seperti kejutan. Di sela waktu istirahat, Najwa duduk bersama beberapa ustazah. Ia ikut berbincang ringan, menanggapi obrolan dengan senyum. Bahkan, ketika salah satu guru bercerita tentang anaknya yang sakit, Najwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi saran. Alia, yang mengamati dari jauh, mulai benar-benar yakin bahwa ini bukan kebetulan. Najwa memang sedang berubah. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tapi ia merasa bersyukur. Setelah semua pelajaran selesai, Najwa membereskan buku-bukunya. Beberapa ustazah menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih atas makanan tadi pagi. Ustazah Ratna bahkan sempat bercanda, kalau tiap minggu bawa makanan begini, kita semua makin betah di sini. Najwa tertawa kecil. Kalau sempat, insya Allah saya bawakan lagi. Alia juga menghampirinya sebelum pulang. Terima kasih untuk masakannya, Najwa. Aku benar-benar suka rasanya.